Hello everyone, welcome back again di Iqbal Hanur. Ya, kali ini seperti biasa kita di setiap awal minggu itu memberikan tutorial analisa teknikal maupun analisa fundamental untuk di next place kita. So, overall ya, sebelumnya kita di beberapa playlist kita ya, terutama di untuk video sekarang analisa teknikal atau tutorial dasar pemula itu udah ada 11 pelajaran atau 11 video yang udah kita masukin ke dalam bagian kursus untuk di YouTube-nya kita ya. Nah, jadi teman-teman yang baru melihat ya atau baru belajar untuk di tutorial analisa teknikal saham ya. Ini teman-teman langsung bisa cek video kita ini dari awal sampai yang terakhir ya. Biar nanti untuk di video kali ini teman-teman langsung tidak lompat ya. Oke. Mari kita langsung lanjut untuk di sesi yang ke-12. Yaitu kita hari ini belajar ya atau memberikan sebuah tutorial yaitu adalah gap. Nah, atau gap trading. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman pasti tahu ya kalau di saham itu kadang ada beberapa harga yang sering melompat naik maupun melompat turun. Nah, itu dinamakan adalah gap. Nah, jadi gap ini adalah merupakan ya celah kosong pada grafik harga yang terjadi ketika harga pembukaan suatu periode jauh berbeda dari harga penutupan periode sebelumnya. Yang mana ini disebabkan oleh perusahaan sentimen. Ini disebabkan oleh perubahan sentimen pasar yang mendadak atau berita penting yang keluar setelah pasar tutup. Sehingga harga melompat saat pasar dibuka kembali. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya kita ngelihat itu di bid offer ya atau di bid ask itu kan harga itu tertera dengan banyaknya tick ya. Teman-teman tahu lah kan kalau bisa baca bid offer saat kita pembelian ataupun penjualan ya. Nanti kalau misalnya ada bid sama ask itu sangat-sangat tebal dan itu sangat ramai yang mengantri itu biasanya ngebikin harga tuh menjadi gap ya. Nah, contoh gap itu terbagi menjadi dua dahulu ini. Yang pertama itu ada namanya gap down di mana celah ya kalau kita lihat dari grafik candle-candle itu langsung lompat ke bawah nih. Ada area gap kosong ya yang sebelumnya harganya itu naik tiba-tiba jatuh ya atau turun, tapi itu ada celahnya itu dinamakan dengan gap down. Tapi kalau kita lihat ini jika ada kenaikan harga yang secara masif ya, lalu ada lonjakan atau lompatan harga yang ngebikin sebuah celah ya di antara candle ini itu dinamakan dengan gap up ya. Jadi gap down adalah ketika dia memungkinkan ya ada sebuahnya penurunan harga yang sangat signifikan sehingga membuat celah itu dengan namanya gap down. Sedangkan kebalikannya jika ya harga itu terlalu melompat atau ya mengalami lonjakan yang signifikan sehingga ngebentuk celah itu dengan ya punya namanya itu gap up. Jadi gap down ke bawah, gap up itu ke atas. Nah, lalu kalau kita lihat kembali ya, itu gap sebenarnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah breakaway gap, kedua ada exhaust gap, ketiga ada common gap. Nah, kalau kita perlu diketahui ya, ini breakaway gap ini terjadi ketika si harga tadi itu mengalami lonjakan harga ketika dia udah selesai dari polanya keluar dari ya konsolidasinya. Misal ada sebuah pola pattern gitu, head and shoulders ya kan, symmetrical triangle maupun dia ada support dan resisten yang selama ini harganya terkonsolidasi dan dia langsung lompat ya itu dinamakan dengan breakaway gap. Lalu ada yang kedua namanya exhaust gap. Nah, nanti kalau teman-teman melihat sebuah gap yang sangat jauh celahnya ya, biasanya ini gapnya kecil-kecil doang ya lompatannya, tetapi ini sangat jauh lompatannya dan itu terjadi ketika dalam suatu fase tren panjang. Misalnya uptrendnya itu kepanjangan kan, naik gitu kan, ternyata timbul exhaust gap ya, celahnya itu terlalu tinggi, itu bisa menjadi sebuah pertanda bahwa tren akan menjadi berakhir dan teman-teman bisa untuk close posisi atau menjual kepemilikan sahamnya. Nanti saya akan memberikan contoh setelah saya menjelaskan ini ya. Itu adalah exhaust gap gitu. Atau bisa jadi ketika exhaust gap ini menjadi di fase downtrend, itu bisa menandakan bahwa fase downtrend itu akan kembali
reversal ya, atau sudah mulai habis. Nah, tapi cocoknya exhaust gap ini adalah kita cari untuk di gap up, dia ada exhaust dan di trendnya itu lagi rally, itu sebagai pertanda kita untuk mulai close posisi. Nah, oke, nanti saya tunjukin bagaimana caranya. Lalu yang ketiga adalah namanya common gap, di mana common gap ini merupakan gap yang banyak terjadi ketika dalam fase yang tidak terlalu volatile, dan dia ini gapnya tuh kecil-kecil teman-teman, tidak terlalu jauh. Misalnya ini gede kan, nah itu palingan gapnya nanti itu di sekitaran segini doang, dia nggak terlalu jauh. Nanti di situ kita enak untuk mencari posisi entry dan mencari tempat posisi untuk sell ya. Nah, di sini juga saya bikin jadi dua simple rumus ya, dimana gap up itu tempat terbaik kita untuk mencari posisi entry, dan gap down itu tempat paling enak kita untuk mencari posisi taking profit atau close atau menjual posisi kepemilikan sahamnya kita gitu. Lalu ya, ini terakhir, bagaimana cara sukses dengan gap trading? Ya, jawabannya saya satu gitu. Butuh kemahiran dengan jam terbang yang tinggi. Karena kenapa? Gap ini bisa memberikan kita peluang yang sangat ya lebih besar daripada biasanya. Cuman teman-teman yang perlu ketahui, ini bisa menjadi sulit kalau teman-teman itu belum mahir. Karena bisa jadi gap itu melakukan penerusannya berkali-kali sehingga teman-teman bisa kena SL juga berkali-kali atau stop lossnya itu berkali-kali, sehingga teman-teman harus membutuhkan jam terbang yang tinggi agar bisa mahir. Oke, kita langsung menuju contohnya itu seperti apa. Ini saya lebih gedein dulu ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh gap yang udah saya jelaskan tadi, dimana ya di sini kita pertama kali bisa melihat namanya exhaust gap, dimana ya ini ketika trennya itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Ya, ini kita lihat ini harganya uptrend ya nih. Lalu ketika exhaust gapnya itu keluar, itu menandakan sebuah tren itu menjadi mulai habis, sehingga teman-teman ketika mencicil di harga di bawah sini ya, misal di average harga 1000 ke bawah, ketika exhaust gap ini muncul ya, setidaknya teman-teman udah bisa mencicil di beberapa hari kemudian ya, di harga sekisaran 2500-an, dan sehingga teman-teman bisa profit jadi lebih maksimal dan bisa lebih entry itu untuk harga yang lebih rendah lagi ya, dimana di posisi di bawah exhaust gap ini untuk kembali mulai mencicil gitu. Nah, oke, itu untuk memaksimalkan keuntungannya teman-teman ya di trading saham. Lalu yang kedua ya, ini sebenarnya ini exhaust gapnya yang kedua ya kan. Yang pertama ini adalah breakaway. Nah, di mana di sini kita bisa lihat ya, seperti saya sudah jelasin di sini breakaway gap up ya, yang terkhusus untuk di gap up-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kan breakaway gap up. Kenapa ini breakaway? Karena kalau kita bisa dilihat di sini ya, dia dalam posisi break, dia punya resistance setelah ngebentuk dia punya pola ascending triangle. Nah, kalau saya tandain di sini teman-teman ya, di sini merupakan ada pola ascending triangle. Nah, jadi ketika dia sudah berhasil dia punya break, punya area resisten, terbentuklah pola ya breakaway gap. Nah, oke, paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Saya hapus ini dulu nih. Nah, lalu lanjut lagi nih. Trennya langsung mengalami rally atau kenaikan yang sangat signifikan dalam beberapa bulan. Pada tahun ini kita bisa lihat 2007 nih ya teman-teman ya. Kita sampai di 2008. Nah, muncullah exhaust gap yang celahnya tuh sangat signifikan, sangat besar, dan ini teman-teman udah bisa seharusnya close posisi atau menjual sahamnya gitu. Nah, oke, sudah dua kali ditanya exhaust gap, satu ini juga, dan seharusnya teman-teman udah mulai sadar itu kita udah mulai menjual posisinya ya. Oke, kita lihat ke depannya, lihat teman-teman, harganya mulai turun. Nah, oke, exhaust gap sebagai pertanda kita seharusnya menjual posisi dan kita bisa mulai taking profit gitu ya. Jangan maru, jangan berharap harga tetap naik gitu karena exhaust gap gitu, lanjut gitu. Ternyata teman-teman rugi gitu. Nah, sampai tahun berapa nih baru kembali? Lama teman-teman ya. Sampai di 2025 akhir ini baru bisa nyampe ke harga sini gitu. Oke? Nah, lalu di sini kita bisa lihat ada breakaway gap down, di mana di sini ya fase konsolidasinya atau fase sideways-nya ini sudah mulai jenuh ya. Akhirnya market langsung close
ya, atau menjual posisinya itu sangat besar gitu, sehingga terciptalah celah breakaway gap down ini, dan ini menjadi posisi bahwa teman-teman seharusnya jangan masuk teman-teman. Kalau udah ada gap down seperti ini dengan celah yang sangat besar ya, posisinya udah dalam fase uptrend dengan adanya exhaust gap, ya artinya trennya udah berakhir teman-teman. Jangan masuk, jangan blik di sini, jangan blik di sini juga ya, blik gitu kan. Nah akhirnya gapnya kan belum tentu ketutup teman-teman. Nah kuncinya apa? Gap tidak selalu ketutup, makanya saya bilang itu butuh kemahiran dengan tingkat jam terbang yang tinggi selama teman-teman itu di market saham. Nah ini 3650 sampai sampai 10-15 tahun ke depannya pun baru ketutup ini teman. Ya ini teman-teman, jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini juga ditambah lagi ya, break away gap down-nya ditambah lagi teman-teman. Kalau udah ada kayak gini jangan posisi untuk masuk lagi gitu teman-teman, hati-hati ya. Berarti ini dalam fase downtrend yang cukup signifikan. Oke, nah lalu bagaimana cara kita entry-nya? Nah teman-teman ya simple saja ya, saya lebih suka itu entry-nya itu di common gap dan di breakaway gap up. Dan untuk di exhaust gap itu saya untuk lebih posisi untuk close posisi, dan saya tahu itu bahwa ya itu tren udah berakhir dan saya nggak mau entry lagi, dan saya jual semua saham saya gitu di saham Antam ini. Misal ini kita bisa melihatnya di ada common gap ya kalau kita gedein di sini. Lalu bagaimana cara saya entry-nya ya? Sederhananya teman-teman ya. Nah di sini kalau saya potong ya di bagian chartnya misalnya kan, nih, oke, jelas ya di sini teman-teman ya. Nah di sini kita bisa lihat ada common gap dan sedikit celah gap yang ini cocok untuk teman-teman bisa posisi untuk entry. Di mana di sini bisa, di sini juga bisa teman-teman di bodinya. Misalnya saya entry di sini di harga 920 dan saya memasang stop loss kisaran di sini teman-teman, di sekitar 10% gitu, dimana saya mau bikinkan rasio 1:3 gitu ya, profit 32% dan saya memiliki stop loss sampai 70%, karena ini merupakan area strong support di saham Antam. Oke, nah langsung kita buktikan ya apakah ini bisa menjadi profit atau tidak ya. Nah oke, kita lihat ini harganya sudah mulai kejemput ya, dan dia sideways dulu di bawah, dan dalam beberapa bulan ke depan di tahun 2019 kita lihat ini masih dalam cukup yang lama ya sampai bulan Mei, dan yap kita akhirnya profit di saham Antam pada bulan April di 2009 ya, dimana kita entry waktu itu di Januari 2009, artinya kita ada sekitar 3 hingga 4 bulan baru profit ya sampai 32% di saham Antam. Nah oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah oke, lalu kita mundurin kembali dulu ya. Nah itu di sini teman-teman. Nah kita bisa lihat di sini ada juga namanya breakaway gap, di mana posisi itu kita bisa untuk kembali profit teman-teman. Caranya seperti apa? Di sini saya motong lagi nih ya, pop gini ya. Oke, saya potong dulu. Nah di sini kita bisa melihat ternyata ada celah gap, dan di sini saya bisa memasangkan posisi untuk kembali membeli saham Antam buy gitu kan, dimana kita bisa lihat area strong ya atau area supportnya itu di sini teman-teman. Yang bagi udah nonton video tutorial support dan resisten saya, bagi yang belum bisa teman-teman nonton dari awal kembali ya biar tahu gitu. Nah di sini saya memposisikan itu untuk stop lossnya sedikit lebih lebar ya, karena ini marketnya lebih volatile ya, itu di 15% gitu, dengan rasio saya itu pakai 1:3 teman-teman. Nah profit 46% dan stop loss di 15% gitu. Oke teman-teman, langsung kita mulai apakah saham kita ini kejemput dan kapan dia profit. Oke, ini kita kejemput 4 hari kemudian dan akhirnya kita telah profit nih teman-teman ya. Seharusnya ini di 1 Januari ini nih, beberapa hari kemudian, dan untuk lebih jelasnya itu di Agustus kita udah mulai profit sebanyak 46% di saham Antam. Nah jadi itu cara kita menggunakan breakaway gap up.
ya, dimana di sini gap up ini terbentuk karena dia telah keluar dari fase polanya ya. Ini pola merupakan rounding ya, atau cup handle teman-teman. Bagi yang udah nonton video saya dari awal pasti ini tahu ini pola apa gitu. Oke. Nah, sini saya leave kan dulu, and then kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya, ada common gap down, dimana teman-teman di sini ya, saya bilang di sini kan posisi untuk teman-teman itu bisa menjual sahamnya, cuman butuh kemahiran dan jam terbang yang tinggi. Misal ya, kalau kita ini saya anggap nih cut gitu kan. Nah, bagaimana cara saya bisa memposisi entry? Saya tahu nih, ini bakalan balik kembali gini karena common gap down, ini gapnya kecil ya, dan ini posisinya juga bukan dalam sebuah fase uptrend yang besar, tidak exhaust dan bukan juga breakaway ya, tidak ada pola di sini teman-teman, ini hanya common gap. So saya mencari posisi ya, ini supportnya di mana dulu. Nah nih misalnya ini merupakan area supportnya kita, nah otomatis saya udah bisa memasang posisi entry untuk diantam tuh di sekitaran sini teman-teman ya. Di sini saya masang nih 15% dan kita menuju ke area gapnya di sini ya. Artinya kita bisa masang rasio sebesar 1:1 gitu, atau 1:2. Nah, cuman karena ini posisinya mepet ya teman-teman ya, saya lebih makainya tuh di 1:5. Ini misal saya sedikit turunin nih entry-nya, dan nih oke nih udah 1:1,5. Kenapa nggak bisa banyak-banyak Bang Iqbal? Karena ini posisinya mepet teman-teman. Biasanya ini dalam fase konsolidasi nih. Dia bakalan sideways dulu nih. Biasanya di come on gap up maupun di come on gap down. Oke, sini kita pakai stop lossnya di 14,6% dan ini TP kita di 24% ya, dengan risk reward 1,1,5 ya. Tidak bisa terlalu jauh gitu karena ini fase konsolidasi. Seperti saya bilang tadi teman-teman dari awal, butuh jam terbang yang tinggi untuk menjadi mahir. Oke, kalau misal stop loss nggak apa-apa, kalau TP ya alhamdulillah syukur gitu. Oke, mari kita langsung gitu ya. Apakah ini kejemput area entryan kita dan taking profit? Mari kita lihat ya. Nah, dalam jangka waktu beberapa hari ini saham Antam kita itu ya, ini sebenarnya udah bisa mulai ya taking profit teman-teman. Nah, masalahnya di sini adalah ini entrant kejemputnya itu di 1805, sedangkan saya pasang posisi di 1780. Artinya apa teman-teman ya? Tidak semua ya entryan kita itu pasti kejemput, dan tidak semua entryan kita itu udah pasti profit gitu. Kadang bisa jadi kalau misalnya trader pemula ya kan, karena ini merasa bahwa oh ini resisten nih bang, nah, ini kira teman-teman masangnya di mana, di sini gitu kan. Masang supportnya mana, tentunya pakai biasanya 1:2 gitu, seperti yang udah saya bilang sebelumnya. Nah, kira teman-teman bisa stop loss kan SL. Makanya saya bilang butuh jam terbang yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, kalau kejemput es oke gitu kan, tapi kalau misalnya kejemput ya syukur gitu. Misalnya kita nih pasang di sini tadi kan, di area resistennya di sini gitu. Nah, di harga 1810 dengan stop loss 1:1,5 tadi. Nah, di sini. Oke, kita udah mendulang profit sampai di 22% gitu, teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, lanjut ke 10 tahun kemudian ya. Ini terakhir kita cek ini di tahun 2009. Lalu kita jumpa gapnya lagi di mana? Pada tahun 2021. Breakaway gap up ketika The Fed memangkas suku bunganya beberapa kali, yang ngebikin likuiditas market itu sangat tinggi, termasuk saham dan emas ya. Terkhusus di Antam ini kan kita di saham emas nih. Nah, breakaway gap up dia mulai lanjut, dan di sini kita bisa lihat ada exhaust gap up ya. Artinya tren bullish udah mulai habis, kita udah close posisi atau menjual sahamnya dan langsung dalam fase downtrend atau sideways di beberapa tahun ke depannya gitu. Ya kan? Nah, jadi semoga sampai di sini teman-teman paham ya bagaimana cara trading gap up, dan dengan seiringnya waktu teman-teman nanti bakalan bisa lebih mahir dan lebih jago gitu. Dan jika teman-teman ingin melihat untuk
bisa ya trading di gap up ini, ya tentunya cari saham-saham yang volatile ya, atau saham-saham yang berfluktuatif. Jangan saham-saham yang kebanyakan dia itu seperti ini teman-teman ya. Biasanya kalau kita mau cari ya di saham minyak dan gas, komoditas, itu lebih banyak gapnya, dan di situ kita lebih enak tradingannya daripada di saham-saham yang flat gitu, misalnya konsumer ataupun perbankan gitu. Oke teman-teman ya, sampai di sini semoga paham, dan ya bagi teman-teman yang merasa video ini sangat-sangat bermanfaat, teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya YouTube channelnya saya ini, Iqbal Hanur ya, diklik, terus jangan lupa di like, komen ya kalau memang bermanfaat, dan juga aktifkan notifikasi bel loncengnya sehingga teman-teman itu bisa dapat video-video terbaru saya itu update di jam-jam tertentu dan di hari-hari tertentu juga teman-teman ya. So, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye bye.